Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Wargame yang tengah berlangsung sepertinya telah didominasi sepenuhnya oleh Freya Familia. Hal ini diperjelas oleh semua fraksi anti Freya yang sekarang tengah berada di kondisi kelelahan. Berarti mereka semua pada dasarnya sudah tak mampu untuk terus melanjutkan permainan. Bahkan MPV mereka, yakni Belkun, beneran digoreng-goreng banget sama Bang Otar. Beneran gak dikasih nafas, meski itu hanya sedetik. Sementara itu, di sebuah menara, tempat di mana Freya berada, dia saat ini tengah dipusingkan oleh sesuatu, terkait tindakan Horn yang meminta bantuan kepada Bel. Merasa jati dirinya yang kuat perlahan mulai sirna, Freya meminta supaya pasukannya segera mengakhiri pertempuran ini. Atas perintah Freya, semua pasukan yang semulanya mengumpet sekarang dengan terang-terangan memperlihatkan jati dirinya. Saat pasukan Freya mulai menyerang, keadaan beneran mengalami perubahan drastis. Semua dewa dan dewi yang bersembunyi, sebagian besarnya telah berhasil mereka temukan dan berhasil mereka kalahkan. Tentu saja, dengan banyaknya dewa-dewi yang dikalahkan, maka fraksi anti Freya akan mengalami penurunan jumlah yang sangat signifikan. Ketika dewa-dewi lain sibuk melarikan diri, Take Mikazuchi malah sibuk melawan mereka. Meski sempat memberikan perlawanan yang sangat apik, tapi hal ini tidak berlangsung lama. Penyebabnya karena kekurangan tenaga kerja. Setelah Take Mikazuchi dikalahkan, Hephaestus yang kebetulan bertemu kucing hitam juga harus meninggalkan permainan. Ini seperti apa yang Lily prediksi. Dengan keunggulan militer mereka, sudah pasti situasi kayak gini bakalan terjadi. Tapi aku tidak bisa panik saat ini, dikarenakan rencananya telah dimulai, persiapannya telah selesai. Yang dibutuhkan saat ini adalah satu dorongan yang mampu mengguncang mereka. Dengan begitu, bukan tidak mungkin situasinya akan berbalik. Memang sangat mustahil untuk menyaingi ahli militer macam Mbah Elf. Makanya kita harus belajar cara dia menyusun rencana, gaya bertarungnya, dan cara berpikirnya. Selesai berbicara, Lily menatap tajam ke arah musuh dan merasa heran kenapa Mbah Elf deket banget posisinya sama pasukan garis belakang. Berikutnya, di hadapan Mas Hitam yang mengamuk, terdapat Daphne yang mengalami luka serius. Mas Hitam bertanya, kenapa tubuhnya Daphne mampu menahan serangan kutukan dari pedang milik Mas Hitam. Laurus Wright, itu skill yang meningkatkan ketahanan tubuh. Sebuah armor yang membuat kulit si pengguna mengalami pengerasan dan berubah jadi kayu. Mas Hitam bertanya lagi, kenapa dia sampai segitunya, rela berkorban demi fraksi anti Freya? Jawabannya sederhana, jika temanku saja bertarung sampai titik darah penghabisan, mengapa aku tidak bisa? Mas Hitam kagum melihat tekadnya itu. Selesai berbicara, Mas Hitam kembali menyerang Daphne, membuat luka dia semakin parah seiring berjalannya waktu. Daphne meminta untuk disembuhin lagi. Tapi Mas Hitam mengancam, jika Cassandra mulai bergerak untuk menyembuhkan, maka Daphne akan ditebas lagi. Mas Hitam memberi pilihan, mau menyerah sekarang dan selamat atau dihabisi sekaligus. Merasa tak ada pilihan, Cassandra akhirnya menyerah. Di saat keputusasaan tengah menyelimuti mereka berdua, muncul hembusan angin yang disertai dengan cahaya yang mulai bersinar di antara gelapnya awan. Di bawah cahaya itu ada Ryu yang datang ke sini udah bagaikan di bawah UFO. Balik ke momen Bel yang digoreng-goreng sama Bang Otar. Di hadapan lawan yang tak mampu dia tangani, Bel mulai merasakan keputusasaan. Merasa tak mampu lagi untuk menanggung penderitaan ini. Meski punya janji untuk menyelamatkan Sir, tapi tubuhnya udah sangat lemah banget buat ngelanjutin pertempuran. Jika aku tak mengalahkanmu, berarti aku tak akan mampu menyelamatkan Freya. Itu benar,
jawab Otar. Bahkan aku tak akan mungkin lagi bertemu Sir. Itu benar, jawab Otar. Kalau begitu, akan kuusahakan untuk berdiri. Akan kucoba untuk melawanmu kembali, menggunakan semangat juangku. Dengan momentum bagaikan pahlawan, Ryu datang ke sini. Mas Hitam bertanya, siapakah dirimu itu? Aku seseorang yang terlambat ikut serta. Kuharap engkau siap ditebas olehku, wahai saudara. Keduanya mulai melakukan ancang-ancang, lompat ke atas dan beradu pedang. Di pertarungan ini, Ryu mampu mengimbangi kecepatan Mas Hitam. Bahkan dia juga sempat bikin momen ngerobek jubah kegelapan milik Mas Hitam. Begitupun dengan Mas Hitam, yang juga ikutan ngerobek jubah bagian atas milik Ryu. Beberapa kali Mas Hitam menyerang, Ryu bisa mengikuti iramanya. Hal ini membuat Mas Hitam begitu heran, kenapa Ryu bisa imbang lawan dia. Padahal sebelumnya, dia bisa ngalahin Ryu dengan mudahnya. Saat menghadapi Ryu, Mas Hitam akhirnya paham, nih orang udah sampai level 6. Mas Hitam semakin heran kenapa dia bisa naik 2 level sekaligus. Dengan berkat yang Astrea berikan, ditambah senjata yang namanya ini, mana mungkin Ryu nggak berkembang. Dengan pedang di tangannya, maka Ryu akan membalas kekalahan yang sebelumnya ia terima dari Mas Hitam. Mas Hitam yang terdesak coba ngayunin pedang terkutuknya. Namun Ryu dapat dengan mudah menghindarinya. Melihat Mas Hitam tak mampu melawannya, semua pasukan mulai bantuin dia. Mengepung Ryu di semua sisi tanpa memberi celah sedikit pun. Merasa lawan everybody itu terlalu sulit, Ryu akhirnya mulai nunjukin kekuatan aslinya. Mengumpulkan magic power lewat ritual, menciptakan lingkaran pertahanan yang tak mampu ditembus oleh sihir, dan membuat Mas Hitam harus ngeluarin seluruh kekuatannya hanya demi menembus pertahanan ini. Setelah ritual selesai dan semua kekuatan udah berhasil Ryu serap, maka tandanya sudah waktunya untuk Ryu memasuki mode bantai-bantai. Mas Hitam begitu terkejut saat melihat Ryu yang settingan basicnya angin malah bisa ngeluarin api. Penggabungan antara elemen api dan angin yang disatukan membuat Ryu dapat dengan mudahnya menyerang musuh bagaikan menari di atas udara. Sambil merapal mantra, Ryu juga mengalahkan musuh-musuhnya. Karena gaya bertarung Ryu yang seperti berdansa di atas udara membuat Mas Hitam tidak bisa menyerangnya. Saat mantra selesai Ryu ucapkan, seketika manik-manik hijau mulai berkumpul di udara, menciptakan sebuah ledakan besar dan hanya menyisakan Mas Hitam seorang. Alasannya menyisakan Mas Hitam seorang karena Ryu ingin adu mekanik sama Mas Hitam untuk menentukan siapakah yang terkuat di antara mereka. Dengan senang hati, Mas Hitam menerima ajakannya. Tidak seperti sebelumnya, di mana Mas Hitam gak bisa nyerang, sekarang Mas Hitam yang udah tahu cara kerja jurusnya, bisa dengan mudahnya menembus pertahanan Ryu. Berkat mata Sharingan milik Mas Hitam, jurus andalan Ryu bisa dengan mudahnya Mas Hitam analisa. Berkat itu, pertahanan api miliknya bisa dengan mudah Mas Hitam tembus, membuat Ryu sekali lagi dalam posisi yang terdesak. Akan tetapi, meski udah dominan begini, nyatanya ada sesuatu yang menurun dari Mas Hitam, yaitu kecepatan dia, yang entah mengapa mengalami penurunan drastis, hingga tak bisa melawan Ryu dan hanya bisa menerima serangannya. Ryu memberitahunya, alasan dari penurunannya ini dikarenakan pedang terkutuk milik Mas Hitam udah banyak nebas musuh-musuhnya. Senjata terkutuk emang bisa memberikan kekuatan dahsyat, tapi menggunakannya terlalu lama akan membuat si pengguna mengalami penurunan status dan stamina. Karena udah banyak nebas musuh, pastinya power yang dipakai juga bakalan banyak. Berarti saat ini, senjata Mas Hitam sudah tak mampu memberinya kekuatan. Alasannya karena tak ada lagi yang mampu dia serap dari Mas Hitam.
Emas hitam yang tak bisa apapun mulai Ryu tebas dengan mudahnya. Selesai ditebas, dia nancapin lagi pedangnya ke tubuh Emas hitam. Untuk mengakhiri pertempuran, Ryu sekali lagi nancapin pedangnya ke tubuh Emas hitam, meledakannya dengan kekuatan api dan membuat pancaran energi api hingga mencapai ketinggian langit. Dengan semua serangan tadi, Emas hitam pun akhirnya tumbang. Tumbangnya Emas hitam ini sepertinya memberi dampak positif bagi fraksi anti Freya untuk mengalahkan pasukan Freya. Meski pasukan yang lain udah tumbang, tapi dokter terkuat di muka bumi masih bisa berdiri, memberi semangat pada rekan-rekannya untuk segera menyembuhkan mereka yang udah tumbang. Tapi plot twistnya, semua rekan dokternya malah kena serang, dan yang menyerang itu malah komandan mereka, yakni Mbah Elf. Loh, apa yang terjadi ini? Kenapa si Mbah malah mengkhianati rekannya sendiri? Oke, sekian pembahasan kali ini, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!